Assalamualaikum anak-anak. Kita jumpa lagi ya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, anak-anak masih ingat ya pelajaran yang minggu lalu? Kemarin kan belum selesai ya Ibu menjelaskannya. Nah, sekarang Ibu mau lanjut nih ya, lanjut tentang apa yang kita bahas minggu lalu ya. Karena PowerPoint-nya banyak jadi kayaknya nggak selesai dalam satu pertemuan ya. Oke, kita kemarin masih membahas tentang konsep ya, konsep seni. Oke, Ibu akan mencoba untuk share ya, untuk share sebentar ya. Nah, ini lanjutannya kemarin Nak ya. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang konsep seni, nah di sini ada penjelasan ya tentang sifat dasar seni ya. Nah, ini adalah teori yang disampaikan oleh Telianggi yang minggu kemarin udah Ibu jelaskan ya. Apa aja nih ya sifat dasar seni? Pertama, seni itu bersifat universal ya, universal. Ini adalah menurut pendapatnya Telianggi. Apa tuh universal? Maksudnya adalah seni berkembang di seluruh belahan dunia. Artinya bisa dipahami di belahan dunia manapun, dapat dimengerti oleh semua orang. Ya, seni yang berkembang di Indonesia dapat dipahami oleh orang yang ada di Jepang misalnya, dapat dipahami oleh orang yang ada di Amerika. Ya, jadi misalkan kita membuat lukisan, oh orang Jepang tahu itu adalah lukisan. Orang yang ada di India juga tahu itu adalah sebuah lukisan. Ya, jadi ada kesepakatan bahwa oh itu bentuknya dua dimensi. Ya, apa itu dua dimensi? Ibu udah pernah jelaskan ya pada kalian. Ingat ya waktu kalian kelas 11 Ibu sudah jelaskan dua dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar saja ya. Hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja dan hanya bisa dilihat dari satu arah. Jangan lupa ya. Oke. Nah, jadi lukisan ya, lukisan. Maka kalau untuk bahasa itu berbeda ya. Tapi lukisan itu disepakati lukisan adalah karya seni rupa dua dimensi. Di Amerika juga akan mengatakan seperti itu. Di seluruh belahan dunia akan seperti itu. Artinya dapat dipahami oleh di seluruh belahan dunia. Oke. Yang kedua, sifatnya adalah individual ya. Jadi walaupun dia universal ya, walaupun bisa dipahami oleh semua orang di belahan dunia, tapi ternyata seni itu sifatnya individual. Artinya masing-masing karya seni itu memiliki ciri khas individunya yang membuatnya, senimannya ya. Jadi ciri khas antara seniman yang satu akan beda dengan seniman yang lain ya. Jadi seniman yang baik itu yang dikatakan baik adalah seniman yang memiliki ciri khas. Jadi dia nggak ikut-ikutan sama seniman sebelumnya ya. Jadi dia punya ciri khas sendiri ya, yang mana kemudian ciri khas itu terus dia pertahankan akhirnya menjadi menjadi trademarknya dia ya. Salah satunya contohnya misalnya pelukis Avandi misalnya ya, pelukis Avandi itu dalam melukis jarang sekali menggunakan kuas. Jadi dia melukis dengan cara langsung memencet cat itu dari YouTube-nya itu langsung dipencet ya, sehingga kalau lukisan itu kalau kita pegang akan terasa bertekstur, ada bagian yang menonjol. Jadi itu adalah cat yang mengering, mengeras ya. Gitu, itu salah satu. Atau misalnya seperti pelukis Popo ya, ada pelukis Popo dari Indonesia juga. Itu adalah pelukis ekspresionisme ya, Popo Iskandar. Ciri khasnya adalah dia selalu melukiskan kucing dalam setiap lukisannya. Jadi sehingga dia dapat julukan sebagai pelukis kucing. Jadi memang ya selalu mengambil objek kucing untuk setiap lukisannya, gitu ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah ekspresif, ya. Seni akan menyampaikan ekspresi seniman. Jadi apa yang ada dalam lukisan itu adalah murni merupakan ekspresi dari seniman, ya. Jadi tanpa dicampur oleh yang lainnya, ya. Tanpa dicampur oleh yang lain. Jadi tidak ada tanpa tekanan, tanpa suruhan. Jadi memang itu betul-betul dari ekspresi yang muncul dari dalam hati si seniman, ya. Kemudian kreatif.
ya. Kreatif di sini yaitu seni menciptakan hal-hal yang baru, ya. Seni itu haruslah kreatif. Memang kadang-kadang kita suka ngeliat ada orang yang suka menjiplak misalnya ya, gitu menjiplak. Nah, itu sebetulnya kurang baik. Jadi kita harus bisa menemukan ciri khas kita sendiri, ekspresi kita sendiri, ya. Itu baru namanya kreatif, ya. Jadi kalaupun misalnya kita membuat sebuah rekonstruksi, jangan seperti fotokopi persis banget, ya. Oke, kita bisa menjadikan seseorang seniman itu sebagai apa ya, sebagai panutan kita, ya, sebagai panutan misalnya seseorang yang kita kagumi, wah bagus, kita ingin seperti orang itu misalnya. Boleh aja, tapi bukan berarti kita harus ngikutin betul apa yang hasil karya yang dia buat. Kita haruslah sebaiknya memiliki ciri khas sendiri, ya, kreativitas kita sendiri. Oke. Nah, yang terakhir adalah abadi. Abadi itu artinya seni akan terus hidup, ya, melalui peninggalan yang ada, apa yang ditinggalkan, ya. Banyak sekali kita lihat contoh-contoh karya seni yang masih bisa kita nikmati sampai sekarang, ya, misalnya seperti lukisan Mona Lisa, ya, seperti lukisannya Van Gogh. Selama masih kita jaga, kita rawat dengan baik, maka karya seni itu akan terus bisa kita nikmati, ya. Nah, begitu anak-anak, ini adalah 5 ya sifat dasar seni. Oke, setelah ini Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat sebuah apa ya, penelitian, bukan penelitian ya, penelitian kecil-kecilan lah ya. Kalian cari misalnya kayak mana karya seni yang kalian anggap memiliki ciri khas yang sangat menonjol, ya. Cari 5 seniman yang memiliki ciri khas yang sangat menonjol. Boleh dari Indonesia dan atau dari luar Indonesia. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah apa namanya bel, ya, dikumpulkan ke Ibu. Oke, ini Ibu stop share dulu ya. Kalian kerjakan aja di buku catatan kalian, nggak apa-apa. Jadi catatan sama latihan itu boleh digabung karena itu nantinya bisa kalian jadikan bahan untuk belajar kalau ulangan. Oke, silakan dikerjakan ya. Kalau kalian mau googling boleh, mau lihat internet boleh, mau lihat buku boleh. Oke.